Apabila orang tuh belajar 6 di depan di antaranya tuh. Di antaranya selama inya begal di sana kada hulu berbuat maksiat. Iya. Dan di antaranya 6 kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayahnya juga kita alhamdulillah kita diafiatkan Allah, disehatkan Allah, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dengan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa menggunakan daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kalinya kita haturkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sifat 20 sampai mana soalnya. Adapun dalil wujub lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil wujubnya, wajibnya kita. Segala ilmu yang tersebut mana ilmu yang di atas tadi? Fikih, tasawuf, lawan, tauhid. Mana gerak? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita menuntut ilmu apa kalau bahasa nahwu? Al ilmu itu beralif lam, bukan ilmu yang banyak. Maka ilmu dunia kan wajib lah kata. Istilahnya tuh ada wajib di menuntut di berusaha kita kada tahu ibaratnya ilmu IPA katanya. Ya kalah. Bahasa Inggris wajib kita ibaratnya belajar ada wajib. Tapi mau belajar fikih, tasawuf, tauhid itu wajib. Karena bagian talabul ilmi, bermula menuntut ilmu diwajibkan ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, asal orang tuh muslim yang mukallaf, yang balik berakal, wajib belajar. Nyalalah siapa yang kita sembah? Ujar Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin terkecuali menyembah lawan aku. Menyembah kita kada tahu menyembah, oleh terkecuali kita tahu ilmu fikih. Siapa yang disembah? Wong kita tak kada tahu ma'rifah kepada Allah dengan sifat-sifatnya Allah, kada tahu. Menjaga hati kita agar bersih, agar kita amal ibadah kita karena Allah, ridha Allah, Allah menuntut keridhaan Allah itu apa pian ilmu tasawuf. Nah, ini perlu dikit. Artinya jisidin bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan dalilnya apa pulang? Dalil bahwa ma'rifah Allah azza wa jalla terdahulu wujubnya dari yang lain ilmu, yaitu daripada kitab Zubat. Awal-awal adalah kita mengenal Allah. Mana gerang? Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Zubat nih. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu mengenal Allah, ma'rifah Allah. Kita kalau mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, makanya orang tuh tahu si anu, makanya tahu di sifatnya, tahu di kelakuannya, tahu di ininya. Kita kada tahu mengenal Allah, bahwa Allah itu bersifat kasih sayang, Allah itu sifat kudrat, sifat ini, sifat kesempurnaan Allah.
Bukan 20 sifat orang ini. Karena sifat kesempurnaan bagi Allah. Ada nakisnya, ada kurangnya bagi Allah. Nah, tapi yang wajib kita hafal, wajib kita tahu ada 20 sifat. Ya Allah tadi Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Aqidatul awam tuh. Aqidatul awam tuh langsung Rasulullah melajari kepada Ahmad Marzuki dalam mimpi Sidin. Ahmad Marzuki itu dimimpi oleh Rasulullah dan ditalkin oleh Rasulullah, dan Ahmad Marzuki itu hafal langsung ketika bangun. Nah, awal adalah permulaan wajib atas manusia yaitu mengenal Allah dengan yakin. Jangan waham. Ya kita bisa sakuna, bisa iya nah, bisa kadana, harus yakin, bujur-bujur yakin. Kenapa? Karena itu iman. Iman harus yakin. Namun kada lain pikir Tuhan. Lakalah ini kenapa? Karena yang menerima itu Allah. Lakalah kita ada tahu diterima sampai yang kita katakan. Nah lain tauhid itu wajib, kada boleh gerak yang lain. Ibaratnya kayak batu karang tuh besar bujur-bujur lantak aja. Ada boleh ragu-ragu aku aja. Allah tuh asa 1 kah 2 kah. Allah tuh bisa genal sakujir. Nah, ada boleh. Karena ilmu tauhid itu meyakinkan di hati. Itu tuh yang mengekalkan seseorang, yang membuat orang tuju kita masuk surga lantaran tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awal adalah mengenal daripada Allah dengan yakin. Kita sambungkan akan datang wallahu a'lam bishawab. Masuk lagi. Berarti kena dan dari kitab lah. Ingin aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Masih kita bikin awal-awal masih kita mukadimahnya musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam masih ini Asy-Syafi'i kita atas madhab siapa nih belajar fikihnya? Atas madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ulida di Gaza. Sidin Imam Syafi'i itu dilahirkan di Gaza. Di Gaza, ngaran-ngaran kampung. Yaumal Jum'ah. Sidin itu kita sanata wa khamsina mi'atim wa mata, dan beliau wafat Yaumal Jum'ati pada hari Jumat. Hari Jumat itu orang yang meninggal hari Jumat itu mendapatkan keistimewaan apabila kita mati dalam keadaan mati syahid. Karena mati syahid itu ada 3. Ada di sini. Mati syahid itu ada 3. Ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia, dan ada mati syahid akhirat. Mati syahid dunia akhirat itu seperti orang peperangan. Kada boleh dimandi seperti orang berdarah-darah. Kada boleh dimandi itu. Karena berdarah, karena darahnya karena menyaksikan kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, ulun berperang di jalan Allah. Mati syahid akhirat, dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid dunia. Mati syahid dunia itu berperang di jalan Allah, tetapi niatnya yang salah. Bukan mengharapkan ridha Allah. Mungkin ini hendak apa? Harta ganimah, harta rampasan. Dan orang kafir banyak-banyak membawa niatnya untuk itu. Atau juga untuk siapa? Untuk dipadahkan di kita sebagai pejuang kemerdekaan. Nah itu mati syahidnya, ngarannya mati syahid dunia. Dipadahkan orang aja. Tapi menurut Allah ada. Yang ketiga, mati syahid akhirat. Nah ini mau nih banyak nih. Mati syahid akhirat tuh banyak. Malam Jumat, hari Jumat, bibinian yang melahirkan, bibinian yang masih dalam keadaan nipas, itu mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat itu apa? Ada pajangan ditanya di kubur. Sama kali orang tabrakan, sama yang karena tsunami.
Orang kaget Tuhan apa ngarannya nih? Sama tuh ya. Ya Tuhan apa? Durian kan? Durian Allah. Itu sama tuh. Tuh mati syahir akhirat tuh. Tinggi. Kita harus. Nah, salah kharaja sanata arba wa mi'atin wa wasab al-musannif mukhtasar bi awsabin minha annahu ghayatul ikhtisar wa niyatul ijaz wa ghayatul innaya. Al-muqaddar ikhtisar wal ijaz minha annahu yuqarribu 'ala al-muta'allim li qurbihi. Darasa yusun 'ala mutadihim tuh. Jadi supaya aku ambil ringkas supaya kau menghafalnya bagi pelajar. Nah, istikhsaruhu 'ala dhahri qalbihi in yarghabu ibnu mukhtasar bihi. Wa sa'alani. Jinsidin banyak nih mananya di kita meminta kepada aku Jinsidin supaya mengambil ringkas tadi. Minal taksimati daripada beberapa bagian nil ahkamil fikih bagi hukum-hukum fikih. Min hasrin aidoptin ya kita daripada al khisarin daripada beberapa perkara al wajibah wal mandubah bihi wa ghairiha. Nah, Pak Ajab tuh jadi imam daripada yang mengarang ini, maka aku perkenankan aku ulah di sini. Aku ringkas ini. Jadi asalnya pian tebal nih. Jadi kita meringkas sidin, diringkasakan sidin, nggih. Nah, jadikan halus ini. Ya, daripada kita kawan juga membawai. Jadi kita minta akan di sidin. Kenapa di sidin? Dzalika taliban li thawabi minallahi taala, hanya mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Jazaan ala tasnifi hadal ikhtasir. Hadal mukhtasir. Kalau mukhtasar nih daripada ini karangan daripada maringkas. Ragiban illahi Subhanahu wa taala. Mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bil i'inah daripada kita pertolongan Allah min fadlihi daripada karunia Allah. Kita sebenarnya itu karunia Allah. Kita kawal kasih ini katakan supaya nambah ya. Supaya kita ditetapkan Allah, hendaklah syukurlah. Sebenarnya amalannya lah kita ulang-ulang lah. Amalannya supaya handa nikmat tuh kada diambil Allah. Nikmat tuh masih ditetapkan Allah. Hendaklah syukur. Al-Quran lah lain syakartum lazi dan jikalau kamu bersyukur pasti Allah beri dan tambahi. Nah ini syakartum la azidannakum pasti ditambah Allah, dengar ditambah Allah ya julun teh. 1 tambah 1 pasti 2. Kadang mau 1 tambah 1 kurang 1 atau 1 masih ada. Berarti asalnya masih diberi Allah. Kenapa gerak? Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Inayah milik Allah. Sanya antu ampun Allah. Dan mengaran ampun Allah bisa diambil Allah. Hari ini kuat beribadah besok isak lah. Tahu. Minggu ini kawat turun bisa minggu karena kawal lah ada tahu. Allah. Karena pun Allah SWT. Ya. Berarti kita syukur kepada Allah Ta'ala. Apabila kita dalam ibadah kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah jangan sama kayak dahulu. Enggak? Ujian perkataan daripada ahli hikmah. Apabila hari ini sama, itu hadis Allah. Apabila hari ini sama besok nih sama amalannya sama, maka orang tuh kita rugi. Maka hendak lebih kuat daripada hari sebelumnya. Ini hari ini pernah kawa membaca sa ini nih ditambahi barang sabuting ditambahi lah. Karena amalan itu apabila dibaca itu menguatkan jiwa. Nah jiwa tadi ngintu tuh kawa kayaknya maulah kita nyaman ibadah, maulah kita kawal, kita hendak beribadah. Pendurungnya itu di jiwa itu. Tapi harus istiqamah. Menyatakan semua amalan saleh itu pasti kaina ada di kandang ujiannya. Bakal ada pasti kena ujian. Apabila inya karena ujian inya bakulir, berarti kalah di ujian. Atau inya parai lalu kalah kan ujian. Karena bergerak. Karena iman itu diuji Allah. Ujian Allah Ta'ala kada akon kami tinggalkan. Orang tuh berkata beriman terkecuali kami apa? Kami uji. Berarti amal saleh sama diuji Allah. Tetap kok ada kah? Istiqamah kok ada kah? Itu tuh.
Ini kada satu mata saikit aja dah kuliah. Kalah. Jangan, kalah hendaklah kita tetap karena pasti uji. Iman aja diuji. Sama tuh masalah itu diuji. Bujur gak kadang ikhlas kadang. Karena tandanya orang istiqamah itu ikhlas. Ikhlas tuh tandanya istiqamah. Hanya dapat karamah. Ini dulu hendak dapat karamat. Ikhlasnya ada nggak ada. Istiqamahnya aja nggak ada. Hendak dapat karamat langsung ya Pak. Nokolah. Ada mau. Karena orang dapat karamat itu dapat karamat itu apa? Kemuliaan dari Allah. Karamah butuh itu kemuliaan daripada Allah. Setelah apa? Setelah istiqamah. Setelah apa? Setelah ikhlas. Kada kawa instan. Lain makanan bisa instan. Makan instan apa? Mie instan. Karena mie instan sudah. Kalau anak instan kita tuh anak instan terus. Boleh kada. Kenapa? Setiap amal saleh itu pasti ada godaannya. Kenapa kira? Menandakan ini ikhlas dan istiqamah. Bahkan istiqamah itu khairun min alfi karamah. Ikhlas, karamah, istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Dan orang berkaramat itu lantaran apa? Lantaran ikhlas. Lantaran apa? Lantaran istiqamah. Itu dah karamat. Nah, tapi ikhlas dulu bukan kita nanti karamat dah. Alang-alang kita menentukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus najis dia. Wa bi taufiqi li sawabi dan beri taufik Allah taala li sawabi bagi nang benar annahu taala ala ma yasha qadir. Bahwasanya atas segala sesuatu qadir tu maha kuasa. Lain akan datang daripada kudratnya Allah taala. Karena ada napa kita hati kita apa atas kudrat Allah Ta'ala apa mengenal daripada kudratnya Allah Ta'ala hendaklah ini syukur kepada Allah. Karena bagaimana? Karena Allah tuh kuasa agar segala sesuatu. Bisa ya Allah rubah sebenarnya bisa. Karena Allah punya kuasa. Yang julun nangaran tajiki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqaha. Apa aja di muka bumi ini atas rezeki Allah ampun. Tapi ngaran taufik hidayah itu ampun Allah bisa diambil Allah. Maka hendaklah ya, belajar itu dengan hati. Menyatakan belajar itu dengan hati, jangan dengan badan marah. Bentuk bisa berubah, hati itu tetap. Karena tetap itu dari Allah. Jangan badan marah. Kenapa kira? Karena badan itu bisa berubah. Badan itu bisa ampih. Kalau dengan hati bujur-bujur. Karena istiqamah. Nah, karena Allah yang syakadir, Allah itu maha kuasa atas daripada segala sesuatunya. Allah itu kudrat. Wa bi'ida wa ibadihi latifun khabir. Dan bagi hamba Allah Ta'ala latif, Allah itu maha lembut, khabir dan maha mengetahui apa yang kita membujur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambungkan akan tetap wallahu a'lam bishawab. Karena sama kita butuh harah. Kita harap awalnya kan bersuci gitu. Cabutin lagi. Sampai. La hadra dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana subhanallah. Ini kan itu nungguin ya selalu Muhammad. Ini bahasa Arab komentar sedikit. Ulang-ulang ada bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat niyatuka. Semalam Allah apabila niatnya salah kalau menuntut ilmu maka yang melajari atau umpat salah Allah. Kebalikannya nih yang bagus-bagus nih. Wa in kanat niyatuka wa kasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarrad riwayah aw syir. Fa innal malaikata tabsut laka ajnihataha. Nah, ujar Imam Ghazali. Apabila adalah niat kamu dan tujuan kamu menuntut ilmu teh bukan semata-mata ada wara, loh
harus dengan hati. Namun ada waranya, ya, lah, ya harus dengan hati. Ngaji sedih. Mati mau kasduka. Wa in kanat niyatuka wa kasduka adalah niat kamu dan tujuan kamu. Tujuan itu di mana? Di hati. Bainaka wa bainallahi ta'ala, antara kamu dan antara Allah. Karena bagaimana? Karena niat itu di dalam hati. Karena antara kita lawan Allah aja nanti tahu. Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah bukan memandang kepada rupa dan bukan memandang kepada harta, tapi Allah pandang hati kita. Allah kita belajar itu dengan hati. Allah jangan dengan, maka hendaklah keduanya. Bagusnya juga ada. Gitu dulu. Karena apabila orang tuh belajar 6 di depan, di antaranya selama inya began di sana kada hulu berbuat maksiat, iya. Dan di antaranya 6 kelebihan. Siapa aja? Ini di sini ada di antaranya, tapi yang lain lah. Orang itu akan diberi Allah Ta'ala, inya dapat rahmat Allah Ta'ala selama masih di dalam belajar. Nah, terus ujar Imam Ghazali, bainaka wa bainallah ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Inya hendak dapat hidayah. Nggih. Duna mujarradil riwayah, bukan semata-mata hendak dengar wara. Kita belajar itu hendak mengamalkan. Bukan mujarradil riwayah, semata-mata hendak mendengar wara ada. Jangan. Nah, nggih. Ujar Imam Ghazali, "Fabsyir fa innal malaikata." Maka bahwasanya malaikat tabsut laka ajnihata. Malaikat itu akan menghantarkan sayapnya. Sayap malaikat itu menghantarnya. Di kita ma'andakakan. Bagaimana bagi orang menuntut ilmu tadi teh. Apalagi idza masyaita, apabila inya berjalan. Tapi yang kita di bawah daripada Allah Subhanahu. Malaikat itu pian mengandalkan sayapnya ke mana inya berjalan pian di sayap kita. Ini di endang inya nih. Wahitan al-bahri, dan iwak di lautan. Iwak paling banyak tuh di laut lah. Namun di sungai paling iwak pasiam lah, ruan. Namun di lautan tuh ada nogenol banget, ada no kayu rumah gitu, ada no halus banget ada. Nah, wahitan al-bahri, nah pegadangnya, dan iwak di lautan tastaghfirullah, memintakan ampun bagi kamu. Bagi orang menuntut ilmu tadi, asal niatnya bujur dapat tuh kemuliaan itu. Tapi apabila niatnya kada bujur kada dapat. Bujurnya macam apa? Kau mintakan ampun istilahnya tuh. Tapi baik ada juga tuh kelebihannya bagi orang menuntut ilmu tadi. Semata-mata itu kan. Nah, ada tangan. Ya selama di situnya kada berbuat maksiat. Di antaranya ada 7. Wa idza saita, apabila inya berjalan sama. Walakin disediin ujar Imam Ghazali, yang bagi sepantasnya lah laka antu alima, bahwasanya melajari oleh kamu qabla kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, annal hidayah allati thamaratul ilmi, hidayah itu adalah buahnya ilmu. Hidayah itu apa? Mengamalkan. Apa disebut ujar Imam Ghazali? Hidayah itu ada permulaan dan ada akhirat. Wa dhahir wa batin, dan ada zahirnya ada batin. Samaratul ilmu itu al-hidayah. Buahnya ilmu itu adalah hidayah. Ini dapat petunjuk. Dan itu di sini ada permulaan dan ada akhir. Ada di dalam dan ada di luar dari Imam Ghazali. Sudah ini pokoknya lawas banget ini. Walau usula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha, ujar Imam Ghazali. Dan inya kada sampai kepada penghujungnya. Kita ini hendak pemungkasnya warai taraja. Allah kita ini hendak nang patennya jangan itu taraja Allah belajar tuh nang paten. Nah, ujar Imam Ghazali, walau usula nihayatiha, kada kawa sampai kepada nihayahnya, kepada ujung daripada hidayah, illa ba'da ahkami bidayah, kecuali setelah inya menetapkan akan permulaan daripada hidayah. Wala udhura ala batiniha,
dan kadang-kala sampai menjalani orang sampai ke batinnya illa ba'dal wuqufi ala dhahiriha, kecuali ini setelah berhenti berdiri dulu atas dhahirnya. Kadang-kala orang tuh sampai kepada ibaratnya yang di atasnya, orang tuh hendak langsung, kecuali ini setelah daripada kita belapahnya dulu. Bahkan perkataan ada para ahli sufi, aku disidin lapah dulu sampai yang tahajud tuh dikarasi dulu 10 tahun aku mengarasi, dan aku disidin 15 tahun aku nyamannya sampai yang tahajud. Dan sebutan Allah ya pribadi jauh mendahan kayak ini. Orang itu pada kawan naik kelas 1 terkecuali setelah apa? Setelah ada ulangan semester adalah itu. Dan ingatakan nafsu sahwat dikarasi. Amun inya hendak masih nyaman hendak nyaman terus. Sebagaimana akan tuh hendak harusnya kayak ini, hendak kayak ini, taruh ini kayak itu kan. Di dalam daripada maulid apa itu? Burda. Nakal. Inna nafsa qabtibli'in tuhmilhu syaba'ala ubiradai wa yang bahwasanya hawa nafsu itu seperti kanan yang mana ini masih hendak terus di kita menyusu kepada sekalipun 10 tahun kayak diambil tapi nafsu hawa nafsu kita tuh kayak itu hendak nyaman terus, hendak santai terus, itu hawa nafsu kita mungkin kadang kita ngarasi ya tuh aku disini belabah nah lah karena sebenarnya gitu. Bahkan Rasulullah tuh sebelum diangkat menjadi rasul lah pasti dan seluruh para nabi tuh kambing kan apa Rasulullah tuh apa kada abah sih ada mama sih supaya dapat menetapkan hati seorang beredan gitu harus gitu kan nah kita itu hawa nafsu kita karena kita semua akan datang nggih wah anak di sini karena dan sekarang musyirun aku mengisyarat alaika bibidayatil hidayah dengan permulaan hidayah. Apa permulaan hidayah yang kita akan datang? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, lingkungan kita bertaufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Ala hadhihi wa anta sanaqul salih syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'azziz rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qulubina ya Allah wa zidna ilma warzuqna fahma rabbi zidna ilma warzuqna husnul khatimah na'udzu bika min su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allah ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Tadi ditanya